Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya, puji Tuhan. Ya adik-adik. Nah, Bu Erna yakin ya pada pagi hari ini adik-adik sudah mandi ya, sudah rapi dan sudah menyiapkan Alkitabnya di samping adik-adik. Kita segera mulai ya adik-adik ya untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Ibu Erna undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Nah, adik-adik, tetapi kita kali ini gerakannya ada nih adik-adik ya. Nah, untuk syair yang pertama kita bertepuk tangan adik-adik. Segala puji syukur. Nah, saat nanti kita masuk soraklah, tangan adik dikepalkan, bergerak begini. Soraklah, haleluya. Ya, saat haleluya, adik-adik lambaikan tangan ya. Nah, adik-adik nanti bisa meniru gerakan kami ya. Ayo kita mulai memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh semangat. Segala puji syukur. Adik-adik, sekarang silakan adik-adik duduk kembali ya. Nah, sudah duduk yang rapi? Kita akan berdoa adik-adik ya, untuk mengucap syukur dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi dulu nih adik-adik ya, Ibu Erna ingin mengingatkan adik-adik dulu deh ya. Pembelajaran firman Tuhan minggu lalu apa ya adik-adik ya? Ada yang ingat adik-adik? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Di mana orang lumpuh itu lewat atap rumah orang ya adik-adik ya.
dibantu juga oleh teman-temannya ataupun sahabat-sahabatnya. Nah, di situ kita bisa belajar tentang arti sebuah persahabatan adik-adik ya. Di mana kita adik-adik hidup tidak sendiri adik-adik ya. Kita ada keluarga, ada saudara, ada teman ya yang bisa menjadi sahabat-sahabat kita. Nah, di dalam interaksi dengan teman-teman orang-orang sekitar kita ya, kita boleh saling mengasihi, saling menolong ya adik-adik ya. Nah, nanti kita juga akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang berbeda. Untuk itu, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di setiap harinya hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu pada minggu yang cerah ini. Berkati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap yang disampaikan boleh kami mengerti, dan Engkau juga mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, adik-adik yang di rumah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kembali kakak ulangi, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita membacanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih
setelah orang makan. Amin, demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi adik-adik kelas madya pra-remaja. Apa kabar? Puji Tuhan, adik-adik ada dalam keadaan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat kita ambil sebagai pelajaran buat kita semua, yakni sebagai berikut ya. Nih, adik-adik, dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak berada dalam satu tempat, melainkan Ia bersama dengan murid-muridnya berkeliling dari kampung ke kampung yang lain, dari desa ke desa yang lain, atau dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, di dalam pelayanannya pun Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajar ya adik-adik, melainkan Ia juga melakukan mujizat kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus menjadi tabib jika Ia melakukan mujizat kesembuhan. Sedangkan ketika Ia mengajar, Ia disebut sebagai rabi. Itulah peran yang Tuhan Yesus jalankan. Nah, pada saat itu adik-adik, banyak orang-orang yang mengikuti Dia berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka sangat banyak sekali ya. Kalau dihitung kira-kira nih, yang laki-lakinya saja itu ada sekitar 5.000 orang. Belum termasuk yang perempuan dan anak-anak ya. Betapa banyak orang-orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Nah, saat itu ternyata mereka terlihat perbekalannya habis sehingga mereka menjadi merasa lapar. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, maka Ia peduli terhadap kebutuhan jasmani dari para orang-orang yang mengikutinya. Sehingga Ia berkata kepada Filipus, ya. Kemudian Andreas menunjukkan bahwa ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ya, dengan penuh kepedulian sehingga Ia memotong-motong dan membagi-bagi roti dan 2 ikan itu, sehingga kebutuhan jasmani mereka menjadi terpenuhi dan mereka menjadi kenyang. Nah, selain menyajikan kebutuhan spiritualitas, Tuhan Yesus juga memenuhi kebutuhan jasmani. Nah, Ia sangat peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya. Nah, di sini juga hal yang kedua yang dipelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik, bahwa ketika kita mau berbagi ya, tentunya apa yang kita punya semuanya akan bisa merasakan ya, merasakan sukacita. Kita harus mempunyai kecerdasan sosial ya. Apabila kita mempunyai sesuatu, kita harus mau membagikannya. Dan yang terakhir adalah kita belajar tentang semangat persaudaraan ya adik-adik. Nah, ketika melihat
Waduh, gimana ya? Ini banyak sekali orang. Bagaimana mungkin cukup dengan jumlah kecil roti dan ikan? Nah, ketika adanya semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, maka semuanya menjadi terpenuhi. Dan yang akan kita fokuskan dalam mempelajari firman Tuhan pada pagi ini adalah tentang semangat kebersamaan ya adik-adik. Hal ini bisa adik-adik lakukan ya di gereja. Misalnya kita melihat ya di gereja kita nih, jemaat GKP Cikampek ya, itu adalah jemaat pengikut Kristus. Kita lihat ya, ada kebersamaan di dalamnya. Meskipun ya adik-adik, mereka terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya. Ada suku Batak ya, ada juga orang Sunda, ada juga Jawa, Manado, Tionghoa, atau suku yang lainnya. Nah, meskipun berbeda-beda, namun kebersamaan itu tetap terlihat. Bisa dilihat juga ya adik-adik melalui pakaian adat yang mereka kenakan. Ya, ada yang memakai baju kebaya, ada yang memakai topinya itu blangkon ya. Nah, itu menunjukkan ciri khas daerahnya masing-masing. Meskipun mereka menggunakan baju yang berbeda-beda, tetapi tetap ya kebersamaan itu ada. Nah, adik-adik, kita harusnya sebagai warga gereja ya tetap bersemangat. Adik-adik bisa berperan di dalamnya. Nah, adik-adik, meskipun misalnya sekarang ini sedang dalam masa pandemi, kalian tentunya tidak selalu bertemu ya dengan teman-temanmu. Bahkan kebaktian sekolah minggu juga dilaksanakan secara virtual. Namun semua itu tidak mengurangi kebersamaan kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, misalnya kalian bisa menelepon teman. Nih contohnya nih Keisha ya. Keisha bisa menelepon Kristalin misalnya. Halo Kristalin, apa kabar? Bagaimana dengan pelajaran kita? Pelajaran pak yang di gereja itu, apa kamu punya kesulitan? Nah, seperti itu. Atau misalnya nih Windy nih bertanya nih kepada Carla ya, melalui Vicon atau video conference tuh yang apa di HP itu yang pakai video ya. Oh, halo Windy misalnya, kata Carla itu ya. Bagaimana nih pelajaranmu? Bisa tidak kamu mengerjakannya? Tugas-tugas yang diberikan guru misalnya. Bagaimana kesehatan atau misalnya kabar adikmu misalnya. Ya seperti itu. Jadi tetap kalian lakukan komunikasi meskipun kita terbatas oleh masa pandemi ini. Dan jangan lupa ya adik-adik, kalian harus saling mendoakan ya. Meskipun kita tidak bertemu, tetap ya berdoa untuk teman itu sangat penting ya. Nah, semua itu bisa kalian lakukan sebagai wujud kebersamaan dalam bergereja. Itulah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan adik-adik ya. Nah, persembahannya akan didasari dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah adik-adik, nanti persembahannya dititipkan ke mama dan papa ya.
Nah, nanti mama papanya akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu Penatua. Kita juga akan memberikan persembahan melalui pujian adik-adik ya. Kita akan menyanyi dengan pujian Beri Syukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita melalui doa dan juga akan dilanjutkan dengan doa untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri di mana kami telah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan dan mampukan kami untuk tetap terus percaya dan setia kepada Tuhan dan melakukannya firman-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga memberikan persembahan bagi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan Engkau juga memberkati Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan kami ini. Sehingga dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami juga akan berpisah di dalam acara kebaktian ini Tuhan, tetapi Engkau tetap memberikan kami selalu setia dan semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada minggu yang akan datang. Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua, sehingga pada saatnya kami boleh berkumpul kembali pada minggu depan melalui acara kebaktian online di gereja kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi pujian lagu tematis kita pada pagi hari ini. Di mana tadi kita belajar tentang kepedulian terhadap orang lain adik-adik ya. Nah, lagu yang akan kita pujikan adalah Bahasa Cinta. Lalu
Adik-adik, tibalah di penghujung acara, di mana kita akan mengakhiri dengan lagu berkat, yaitu lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.